Nenek rengkah gunung dari Pulau Madura turun gunung untuk membalas dendam. Di sebuah desa terpencil di Pulau Madura, ada seorang nenek tua bernama Nyai Siti yang dikenal oleh penduduk sekitar bukan hanya sebagai seorang wanita yang bijaksana, tetapi juga sebagai seorang pemilik ajian yang sangat sakral, ajian rengkah gunung. Sebuah ajian yang diwariskan turun-temurun dalam keluarganya, yang hanya bisa dipelajari oleh keturunan langsung. Ajian ini terkenal di kalangan masyarakat Madura, meski tak banyak yang tahu cara menggunakannya. Nyai Siti bukan hanya seorang ahli dalam ilmu silat, tetapi juga memiliki pengetahuan mendalam tentang kekuatan alam yang ada di sekitarnya. Ia telah mempelajari ajian ini sejak muda, dan meskipun usianya sudah menginjak 75 tahun, tubuhnya masih terlihat tegap dan bugar. Kehidupannya yang sederhana di desa, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar, memberinya ketenangan dan kedamaian. Namun, jauh di dalam hati Nyai Siti, terdapat kerinduan yang dalam terhadap seorang cucu yang sangat ia cintai, Faisal. Faisal, cucunya, adalah satu-satunya keluarga yang tersisa bagi Nyai Siti setelah kehilangan anak-anaknya. Faisal adalah pemuda yang baik hati, penuh semangat, dan selalu berusaha keras dalam hidupnya. Keduanya sangat dekat, meskipun mereka tinggal terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Faisal sering mengunjungi Nyai Siti di Madura setiap kali ada kesempatan, dan selalu menceritakan kehidupan serta pekerjaannya di Surabaya, tempat ia merantau untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Faisal, yang baru berusia 23 tahun, memiliki impian besar untuk membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Meski berasal dari keluarga yang sederhana, ia selalu bekerja keras untuk mencapai tujuannya. Pada usia muda, Faisal memutuskan untuk merantau ke Surabaya, kota yang dikenal penuh peluang, meski juga berisiko. Di Surabaya, Faisal bekerja sebagai buruh kasar di Terminal Bungur Asih, sebuah terminal besar yang sibuk dan ramai, di mana ribuan orang datang dan pergi setiap harinya. Terminal ini, meskipun penting bagi transportasi kota, juga menjadi tempat yang dikuasai oleh kelompok-kelompok preman yang sering mengintimidasi para pekerja dan pengemudi. Faisal bekerja keras setiap hari untuk mengirimkan uang kepada keluarganya di Madura. Di balik senyum dan semangatnya yang selalu tampak, ia harus menghadapi tantangan berat premanisme yang mengancam keselamatan dirinya dan rekan-rekannya. Kelompok preman yang paling terkenal di terminal itu dipimpin oleh Darto, seorang pria bertubuh kekar yang sangat ditakuti oleh semua orang di terminal. Darto dan anak buahnya mengendalikan hampir seluruh aktivitas di Terminal Bungur Asih, memeras uang dari para pekerja dengan alasan pelindungan. Faisal yang tidak tahu banyak tentang dunia premanisme ini, awalnya merasa terintimidasi, tetapi berusaha untuk tidak terlibat. Namun, hidupnya yang sederhana dan pekerjaannya yang jujur ternyata membuatnya menjadi sasaran empuk bagi para preman ini. Faisal mulai merasa ada yang tidak beres, terutama setelah ia beberapa kali melihat Darto dan kelompoknya mengancam rekan-rekannya yang tidak bisa membayar uang keamanan. Faisal merasa tak enak hati. Tetapi ia tidak punya pilihan lain selain bekerja keras. Suatu pagi yang cerah, ketika Faisal sedang mengangkat barang-barang besar dan berat untuk dipindahkan ke truk, Darto mendekat dengan ekspresi wajah yang tidak menyenangkan. Faisal yang sedang fokus pada pekerjaannya tidak menyadari kedatangan Darto hingga pria besar itu berdiri tepat di depannya. "Hei, anak muda, kamu belum bayar uang perlindungan, kan?" kata Darto dengan nada sinis, matanya menatap tajam ke Faisal. Faisal terkejut. Ia tahu apa yang dimaksud dengan uang perlindungan, sebuah pungutan yang diminta oleh preman untuk menjaga para pekerja agar tidak diganggu oleh orang lain. Faisal yang tidak tahu harus bagaimana, mencoba untuk menjelaskan. "Pak, saya baru bekerja di sini. Saya belum punya banyak uang," jawab Faisal dengan gugup. Namun, Darto tidak ingin mendengarkan penjelasan itu. "Kamu pikir bisa bekerja di sini tanpa bayar? Semua orang di sini harus bayar, dan kalau tidak, kamu akan menyesal," teriak Darto dengan suara keras. Faisal merasakan ketegangan di udara. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar masalah uang, tetapi lebih pada prinsip yang dipegang oleh Darto dan kelompoknya. Darto tersenyum lebar, dan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk mendekat. Mereka memegang tangan Faisal dan memaksanya untuk menyerahkan uang yang tidak ia miliki. Hari itu, Faisal merasakan hal yang paling buruk dalam hidupnya. Darto dan anak buahnya mulai memukulinya tanpa ampun. Faisal mencoba untuk melawan,
namun ia tidak bisa melawan kekuatan fisik mereka. Beberapa kali Faisal terjatuh ke tanah, tubuhnya dipenuhi luka memar dan darah yang mengalir dari wajahnya. Setiap kali ia mencoba untuk bangkit, mereka semakin brutal menyerangnya. Faisal terjatuh tak berdaya, namun mereka tidak berhenti. Pukulan dan tendangan terus menghujam tubuhnya. Selama serangan itu, para pekerja lain yang berada di sekitar hanya bisa menonton, takut untuk ikut campur karena takut menjadi sasaran berikutnya. Faisal yang sudah kehabisan tenaga hanya bisa menangis dan merintih kesakitan. Ia berharap seseorang akan menolongnya, tetapi tidak ada yang berani. Setelah beberapa jam, tubuh Faisal yang terluka parah akhirnya ditemukan oleh seorang pekerja lain yang kebetulan lewat. Ia segera membawanya ke rumah sakit terdekat, tetapi karena luka-lukanya yang terlalu parah, Faisal meninggal dunia di sana. Kematian Faisal menjadi kabar yang menghancurkan hati bagi semua yang mengenalnya, terutama Nyai Siti. Di desa Madura, Nyai Siti sedang duduk di halaman rumahnya yang sederhana, memandang matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Tiba-tiba, seorang pemuda dari desa datang dengan wajah cemas. Pemuda itu membawa kabar buruk yang langsung mengoyak hati Nyai Siti. "Nyai, Faisal, cucumu, ia telah meninggal. Ia dikeroyok oleh preman di Terminal Bungur Asih, Surabaya," kata pemuda itu dengan suara terbata-bata. Mendengar kabar itu, tubuh Nyai Siti langsung terkejut, seolah dunia berputar sangat cepat. Air mata mengalir deras, namun di dalam hatinya juga muncul amarah yang tak terbendung. Cucu yang selama ini sangat ia sayangi dan didik dengan penuh kasih, kini telah tiada dengan cara yang begitu biadab. Nyai Siti tidak bisa menerima kenyataan itu. Dalam hati, ia berjanji untuk membalas kematian Faisal dengan cara yang tidak terbayangkan. Setelah beberapa hari berduka, Nyai Siti memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat berat. Ia akan menuntut keadilan dengan kekuatan ajian rengkah gunung yang dimilikinya. Dalam malam yang sunyi, Nyai Siti melakukan ritual sakral untuk memanggil kekuatan alam yang terkandung dalam ajian tersebut. Di depan api yang berkobar di pelataran rumahnya, Nyai Siti berdiri tegak dan mulai mengucapkan mantra-mantra yang hanya bisa diucapkan oleh mereka yang telah mewarisi ajian ini. Perlahan, tubuh Nyai Siti mulai bersinar, dan energi alam mulai mengalir ke dalam dirinya. Angin bertiup kencang, tanah di sekitar rumahnya berguncang, dan api yang ada di depannya membesar. Nyai Siti merasa kuat dan siap untuk pergi ke Surabaya untuk membalas kematian cucunya. Dengan tekad yang kuat, ia berangkat menuju Surabaya, meninggalkan kampung halamannya dengan hati yang penuh amarah dan dendam yang membara. Nyai Siti tahu bahwa ia harus menghentikan kejahatan yang telah merenggut nyawa cucunya dan mengakhiri kekuasaan premanisme di Terminal Bungur Asih. Setibanya di Surabaya, Nyai Siti langsung menuju Terminal Bungur Asih, tempat di mana Faisal telah meninggal dengan cara yang keji. Malam itu, terminal tampak sepi, tetapi Nyai Siti tahu bahwa kelompok Darto pasti sedang berada di sana. Dengan gerakan yang cepat dan lincah, Nyai Siti menyusup ke dalam terminal dan menuju tempat di mana Darto dan anak buahnya berkumpul. Sesampainya di sana, Nyai Siti mulai menggunakan ajian rengkah gunung. Ia memanggil kekuatan alam untuk menguasai tubuhnya. Tangan Nyai Siti mengeluarkan api yang menyala, dan angin yang kuat mulai berputar di sekitar terminal. Tanah di bawah kaki para preman mulai bergetar, sementara tubuh mereka terasa kaku dan tidak bisa bergerak. Darto yang melihat kehadiran Nyai Siti langsung terkejut. "Siapa kau?" teriaknya. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan kata-katanya, angin yang sangat kuat menghantam tubuhnya, melemparkannya jauh ke belakang. Anak buah Darto yang berada di sekitarnya juga terlempar oleh hembusan angin yang sangat kencang. Dengan sekali gerakan, Nyai Siti menguasai elemen alam untuk menyerang. Api mulai melahap tubuh para preman, dan suara angin yang menderu membuat mereka tak berdaya. Dalam waktu singkat, Darto dan 129 preman lainnya jatuh ke tanah, tak bernyawa lagi. Setelah semua preman di Terminal Bungur Asih dihancurkan oleh kekuatan ajian rengkah gunung, Nyai Siti merasa sedikit lega. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa meskipun kematian Darto dan anak buahnya telah dibalas, itu tidak akan mengembalikan Faisal yang telah tiada. Nyai Siti membawa jenazah Faisal kembali ke Madura untuk dimakamkan dengan layak. Sesampainya di desa, ia menyelenggarakan pemakaman yang penuh hening dan doa. Kehidupan Nyai Siti tidak akan pernah sama lagi setelah kehilangan cucunya.
tetapi ia merasa sedikit damai karena telah menegakkan keadilan. Kisah tentang nenek rengkah gunung yang membalas kematian cucunya menjadi legenda di kalangan masyarakat Madura dan Surabaya. Tak ada lagi yang berani mengganggu orang-orang lemah di terminal itu. Bisa dimulai dengan nenek yang merasa cemas atas kejadian tragis yang menimpa cucunya. Ia memutuskan untuk mewariskan ajian rengkah gunung kepada cucu keduanya yang berusia 17 tahun. Meski cucunya itu berencana merantau ke Jakarta, nenek merasa ajian tersebut sangat penting agar cucunya dapat menjaga diri dan melindungi dirinya dari bahaya. Nenek mulai mengajarkan cucunya dengan penuh kehati-hatian, mengungkapkan rahasia kekuatan ajian tersebut, serta pesan-pesan terakhir agar tidak menyalahgunakan kekuatan itu. Keputusan ini menjadi momen penting, karena sang cucu merasa terhormat namun juga berat dengan beban yang harus dipikul. Sebelum berpisah, nenek memberikan nasihat terakhir yang penuh makna, berharap cucunya bisa menghindari nasib buruk yang sama, bahkan di tempat yang jauh dari rumah.